Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Jasmine Wiguna dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membahas materi sistem koordinasi. Pada materi sistem koordinasi terdapat sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. 1. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan unit fungsional yang menyusun sistem saraf yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan dan juga memiliki kemampuan untuk merespon rangsangan. Yang kedua, ada susunan dan anatomi sel saraf. Neuron atau sel saraf memiliki 4 bagian utama, yaitu 1. Dendrit. Yang kedua ada badan sel. Yang ketiga ada akson. Yang keempat ada sinapsis. Yang tiga, macam-macam sel saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron atau sel saraf dibagi menjadi 3, yaitu 1. Neuron sensorik. Kedua, neuron motorik. Yang ketiga, neuron asosiasi. Berdasarkan strukturnya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu 1. Neuron unipolar. Kedua, neuron motorik. Ketiga, neuron asosiasi. 4. Susunan saraf manusia. Berdasarkan komponen yang menyusun, sistem saraf manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem termasuk sistem saraf. Otak dilindungi oleh selaput Meninges. Otak manusia dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu otak depan, merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali semua gerak sadar. Otak tengah berfungsi untuk keseimbangan. Otak belakang terdiri dari medula oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum atau otak kecil. Lalu ada sumsum tulang belakang, merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dan saraf pusat. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, toraks, lumbar, dan sakral. Kemudian ada sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar itu bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita sendiri. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor saraf sensoris, otak, saraf motorik, efektor atau otot. Contoh gerakan secara sadar yaitu makan, mandi, belajar, dan lain-lain. Yang kedua ada sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf tidak sadar itu bekerja tanpa disadari, secara otonom dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Sistem ini meneruskan impuls dari reseptor, saraf sensoris, sumsum tulang belakang, saraf motorik, lalu efektor atau otot. Contoh gerakan tidak sadar yaitu denyut jantung, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, saya akan membahas sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Sistem endokrin berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon. Pertama ada hipofisis atau pituitari. A. Lobus anterior. Yang B. Lobus intermedia. Yang C. Lobus inferior. Kelenjar endokrin dan sekresi hormon lainnya bisa dilihat pada gambar ini. Ada tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, pineal, timus, ovarium, testis, dan plasenta. Yang ketiga, sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Mata terdiri dari lapisan luar bola mata, lapisan tengah bola mata, lensa, dan rongga mata. Yang kedua, indera pembau atau hidung. Hidung memiliki
kemoreseptor olfaktori untuk menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Yang ketiga ada indera pengecap atau lidah. Lidah memiliki kemoreseptor berupa kuncup pengecap yang terdapat pada papila lidah, langit-langit lunak, epiglotis, dan faring. Lidah juga memiliki area kepekaan rasa. Rasa manis di ujung lidah, rasa asin di bagian samping, rasa asam di bagian samping agak belakang, rasa pahit di bagian belakang pangkal lidah. Yang keempat, ada indera pendengar atau telinga. Telinga mempunyai struktur sebagai berikut: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang kelima ada indera peraba atau kulit. Reseptor sensor pada kulit yaitu corpuscula Pacini, corpuscula Meissner, cakram Merkel, corpuscula Ruffini, ujung bulbus Krause, dan ujung saraf bebas. Yang terakhir ada pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi pada manusia. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 1. Narkotika, zat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. 2. Psikotropika, zat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku. 3. Zat adiktif, zat yang dapat menyebabkan ketagihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.